Selamat siang Ibu dan teman yang ada di ruang Zoom saat ini. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 yang terdiri saya, Wulan Aljamisa sebagai moderator, dan teman saya, Alisa Zaharani Putri, Gita Rahmatika, Rahma Sinta, dan Revatri Anggraini Nasution. Baiklah, kami akan mempresentasikan hukum aljabar dan prinsip dualitas. Baiklah, materi pertama disampaikan oleh Gita. Kepada Gita, kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Gita Rahmatika akan menjelaskan yang pertama yaitu hukum idempoten. Apa itu hukum idempoten? Hukum idempoten yaitu himpunan yang digabungkan dengan dirinya sendiri atau himpunan yang beririsan dengan dirinya sendiri. Contohnya himpunan A digabungkan dengan himpunan A itu akan menghasilkan himpunan itu sendiri. Atau himpunan A diiris dengan himpunan itu sendiri, itu juga akan menghasilkan himpunan itu sendiri. Contoh soalnya, jika diketahui himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, maka kita akan mencoba menentukan himpunan A yang beririsan dengan himpunan A. Himpunan A yang anggotanya 1, 2, dan 3 diiris dengan himpunan A dengan anggota yang sama, maka hasilnya yaitu akan menghasilkan himpunan A dengan anggota 1, 2, dan 3 atau disebut dengan himpunan itu sendiri. Jadi sebuah himpunan yang diiris dengan dirinya sendiri, maka hasilnya adalah himpunan itu juga. Begitu juga dengan himpunan A yang digabung dengan himpunan A, maka akan menghasilkan himpunan itu sendiri juga. Next, moderator. Yang kedua yaitu hukum asosiatif. Hukum asosiatif itu kita mau mengerjakan yang mana dulu, mau yang irisan ataupun gabungan, akan menghasilkan nilai yang sama. Contohnya, gabungan himpunan A dan himpunan B yang digabung dengan himpunan C itu akan sama dengan himpunan A digabungkan dengan gabungan himpunan B dan himpunan C. Atau irisan himpunan A dan himpunan B yang beririsan dengan himpunan C itu akan sama dengan himpunan A yang beririsan dengan himpunan B beririsan dengan himpunan C. Contoh soalnya, jika diketahui himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 5, himpunan B yang anggotanya 2, 4, 5, 7, 8, dan himpunan C yang anggotanya 2, 3, 4, dan 6, maka kita akan menyatakan operasi berikut dengan mendaftarkan anggotanya. Yang pertama, yaitu yang pertama kita akan mencari irisan himpunan A dan himpunan B-nya terlebih dahulu yang didapatkan anggota 2 dan 5. Yang kedua kita akan mencari irisan B dan C. Maka dihasilkan anggota 2 dan 4. Yang ketiga, irisan himpunan A dan B tadi akan diiris lagi dengan himpunan C, maka dihasilkan 2. Yang keempat, kita akan mencari irisan himpunan B dan C yang tadi, lalu diiris lagi dengan himpunan A, dan akan menghasilkan anggotanya 2. Nah, dari operasi berikut berlaku juga dari operasi tadi, maka irisan himpunan A dan himpunan B yang beririsan dengan himpunan C itu anggotanya akan sama dengan himpunan A beririsan dengan himpunan B yang beririsan dengan himpunan C. Dari operasi berikut juga berlaku pada gabungan himpunan A dan himpunan B yang digabungkan dengan himpunan C itu akan sama dengan himpunan A yang digabungkan dengan gabungan himpunan B dan himpunan C.
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Gita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu hukum komutatif, di mana A gabungan B sama dengan B gabungan A. Dan di mana himpunan A irisan himpunan B akan sama dengan himpunan B irisan himpunan A. Contohnya, diketahui himpunan A sama dengan 2, 3, 6, 7. Himpunan B sama dengan 1, 2, 3. Dari himpunan A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 6, 7. Dan dari himpunan B gabungan A sama dengan 1, 2, 3, 6, 7. Pada operasi himpunan berikut terdapat hasil yang sama. Jadi, hukum komutatif ini adalah pertukaran letak himpunan dengan hasil yang sama. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Reva Tri. Kepada Reva, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya hukum yang keempat yaitu hukum identitas. Hukum identitas, himpunan A gabung himpunan kosong sama dengan himpunan A. Himpunan A irisan himpunan S sama dengan himpunan A. Contohnya, jika himpunan A sama dengan 2, 3, 4, dan 5, himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, nyatakan operasi berikut. A gabungan himpunan kosong sama dengan 2, 3, 4, 5. A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. A irisan S sama dengan 2, 3, 4, 5. Jadi, setiap himpunan yang digabung dengan himpunan kosong akan menjadi himpunan itu sendiri. Next, hukum yang kelima, hukum De Morgan. A gabungan B komplement sama dengan A komplement irisan B komplement. A irisan B komplement sama dengan A komplement gabungan B komplement. Contohnya, jika himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, himpunan A sama dengan 1, 3, 6, 7, 8, himpunan B sama dengan 2, 3, 4, 6, 9. Maka nyatakanlah operasi berikut. Yang pertama, A komplement sama dengan 2, 4, 5, 9, 10. B komplement sama dengan 1, 5, 7, 8, 10. A komplement irisan B komplement sama dengan 5 dan 10. A komplement gabungan B komplement sama dengan 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Jadi, komplement suatu himpunan adalah semua anggota himpunan semesta kecuali anggota himpunan itu sendiri. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Kami ucapkan kepada Reva. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alisa. Kepada Alisa, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Hukum selanjutnya yaitu hukum distributif, yaitu jika A gabungan B irisan C itu sama dengan A gabung B irisan A gabung C. Atau bisa juga A irisan B gabungan C itu sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Contoh, buktikan bahwa S irisan A gabungan B irisan A itu sama dengan A. Cara mencari jawabannya itu kita menggunakan hukum-hukum yang telah kita bahas tadi. Yang pertama, kita bisa merubah operasi tadi menjadi hukum komutatif, yaitu A irisan S gabungan A irisan B.
Setelah itu, kita bisa gunakan hukum distributif, yaitu menjadi A irisan S irisan B. Setelah itu, kita gunakan hukum komutatif lagi, yaitu menjadi A irisan B irisan S. Dan setelah itu, kita gunakan hukum identitas sehingga menjadi A irisan S. Dengan hukum identitas tadi, kita juga menghasilkan yaitu A. Jadi S irisan A gabungan B irisan A itu sama dengan A. Selanjutnya yaitu hukum komplement, yaitu jika himpunan A gabungan A komplement itu sama dengan himpunan semesta. Dan A irisan A komplement itu sama dengan himpunan kosong. Contohnya, buktikan A gabungan B irisan A gabungan B komplement sama dengan A. Jadi langkah pertama, kita bisa menggunakan hukum distributif, yaitu menjadi A gabungan B irisan B komplement. B irisan B komplement ini bisa kita ubah menggunakan hukum komplement, yaitu menjadi himpunan kosong. Jadi A gabungan himpunan kosong. Jadi setelah itu kita gunakan hukum identitas, sehingga himpunan itu menjadi himpunan A. Jadi A gabungan B komplement itu sama dengan himpunan A. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Alisa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahma Sinta. Kepada Sinta kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Rama Sinta akan menjelaskan materi tentang prinsip dualitas. Next. Prinsip dualitas yaitu dua konsep yang berbeda dapat saling dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Prinsip dualitas pada himpunan, misalkan S adalah suatu kesamaan yang melibatkan himpunan dan operasi seperti gabungan, irisan, dan komplement. Jika S dualitas diperoleh dari S dengan mengganti gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi himpunan semesta menjadi himpunan kosong. Sedangkan komplement dibiarkan seperti semula. Maka kesamaan S dualitas juga benar dan disebut dualitas dari kesamaan S. Next. Prinsip dualitas. 1. Hukum identitas. Dualitasnya adalah A gabungan A irisan semesta sama dengan A. 2. Hukum mul atau dominasi. Dualitasnya adalah himpunan A gabungan himpunan semesta sama dengan himpunan semesta. Yang ketiga, hukum komplement. Dualitasnya adalah himpunan A irisan himpunan A komplement sama dengan himpunan kosong. Yang keempat, hukum idempoten. Dualitasnya adalah himpunan A irisan himpunan A sama dengan himpunan A. Yang kelima, hukum penyerapan. Dualitasnya adalah himpunan A irisan A gabung himpunan A gabung himpunan B sama dengan himpunan A. Next. Yang keenam, itu ada hukum komutatif. Dualitasnya adalah himpunan A irisan himpunan B sama dengan himpunan B irisan himpunan A. Yang ketujuh, hukum asosiatif. Dualitasnya adalah himpunan A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C. Yang kedelapan, hukum distributif. Dualitasnya adalah himpunan A irisan himpunan B gabung himpunan C sama dengan himpunan A irisan himpunan B gabung irisan himpunan A irisan himpunan C. Yang kesembilan itu ada hukum De Morgan. Dualitasnya adalah himpunan A irisan himpunan B komplement sama dengan himpunan A komplement gabungan himpunan B komplement. Selanjutnya. Contoh soal, tentukan dual dari pernyataan himpunan A irisan himpunan gabungan himpunan B sama dengan A.
Penyelesaiannya adalah pertama, kita bisa memakai hukum identitas sehingga dapat menghasilkan himpunan A gabung himpunan kosong dan himpunan kosong irisan himpunan A gabung himpunan B. Selanjutnya kita memakai hukum distributif, yaitu himpunan A gabung himpunan kosong irisan himpunan B. Selanjutnya kita memakai hukum identitas, sehingga mendapatkan himpunan A gabung himpunan kosong. Terakhir kita memakai hukum identitas lagi, sehingga mendapat A. Next, selanjutnya. Yang ketiga itu ada himpunan ekuivalen. Selanjutnya. Next. Apa itu himpunan ekuivalen? Himpunan A dengan himpunan B yang dinyatakan dengan A ekuivalen B bisa dikatakan himpunan ekuivalen jika jumlah anggotanya sama tetapi anggotanya tidak sama. Contohnya, himpunan A IBU, himpunan B 1, 2, 3. Pada contoh di atas, anggota himpunan A dan B tidak sama, tetapi jumlah anggotanya sama. Maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Sinta. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Bila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baiklah, kepada Zelfi. Iya, mau nanya, tadi kan di hukum identitas ya, sebentar. Itu kan ada A gabung S sama dengan semesta, himpunan semesta. A irisan S sama dengan A. Nah, untuk A-nya itu kalau misalnya komplement itu gimana hasilnya? Apakah tetap sama hasilnya? Atau ada yang beda? Bisa dimengerti nggak? Iya, Zal, tunggu sebentar. Baiklah. Oke, makasih. Sebentar. Selanjutnya, pertanyaan kedua kami persilahkan kepada Hidayatul Safira. Yang di hukum distributif tadi yang di contoh soalnya boleh jelas ulang soalnya yang di contohnya hukum distributif. Maksudnya PPT-nya ini dimunculin lagi. Iya, saya tolong jelasin lagi yang di bagian contoh hukum distributif, soalnya di situ pun masih ragu. Alicia, tolong ini PPT-nya dimunculin lagi. Di bagian distributif. Contohnya ya. Iya. Bentar. Baiklah, kepada Hidayatul, apa yang ingin dipertanyakan?
yang itu yang di bagian cara yang itu yang di hukum distributif yang langkah kedua yang A irisan S irisan B. Nah, yang bagian itu. Jadi gini, di atasnya itu kan ada himpunan A, irisan himpunan semesta, digabung dengan himpunan A, irisan himpunan B. Itu bisa diubah juga menjadi himpunan A, irisan himpunan S, irisan himpunan B dengan memakai hukum komutatif, maksudnya gitu. Gimana, Fira? Kalau misalnya itu kan hukum distributif kan Sin, kan itu Ya. kayak dikaliin ke dalam gitu kan, yang jadinya A irisan S itu irisan A irisan B. Terus gabungannya yang mana? Soalnya di atas tuh kan ada gabungan tuh yang hukum komutatif yang langkah 1. Maksudnya tuh gini, jadi kan di hukum bentar. Awalnya itu kan kita dapat himpunan A, irisan himpunan semesta, digabung sama himpunan A, irisan himpunan B. Sama kayak apa namanya rumus yang kedua sama ya. Ada kan yang rumus kedua yang di bawahnya? Mana sih? Yang ini Al, coba Al. Bukan. Bukan Al. Bukan. Coba balik ke slide 11. Jadi kan kita tuh dapat himpunan A, irisan himpunan semesta, digabung dengan himpunan A, irisan himpunan B. Itu kan sama kayak yang di atasnya, himpunan A, irisan, nah yang itu sama kan. Jadi kita tuh kayak diganti yang awalnya panjang gitu diganti jadi lebih pendek lagi yang kayak himpunan A irisan himpunan B gabung himpunan C. Jadi dia tuh kayak diubah gitu. Si Fira mana? Kayaknya Fira kendala sinyal deh. Lanjut pertanyaan yang lain. Sinta. Ya. Tunggu sebentar. Mungkin maksud Vira itu kan hukum distributif itu kan A irisan dari B gabung C. Itu sama dengan A irisan B digabung sama A irisan C. Nah, sedangkan di contoh soal, pas mengubah dari komutatif itu kan aturannya itu bukannya jadi A irisan dari S gabung C ya? Oh, ini tuh pertanyaan. Bentar. Ya, maaf untuk Vira. Ini kayaknya emang salah ini deh, salah soalnya. Salah cara jawabnya. Jadi nanti seharusnya itu S gabungan B bukan? Itu kan S irisan B. Harusnya S gabungan B bukan? apa ulang?
Ulang-ulang, kurang kedengaran. Itu yang langkah kedua. Udah kedengeran, Sin? Apa namanya? PPT-nya bisa nggak muncul? Dimunculin lagi tuh. Kayaknya temennya ada kendala, bisa digantikan oleh temen yang lainnya. Kayaknya si Rahmat Sinta tuh lagi kendala sinyal. Iya, maaf tadi kendala sinyal. Iya, jadi ganti aja Al yang bagian itu. Harusnya itu pertama tuh himpunan B irisan himpunan A. Yang di atasnya Al. Yang di atasnya juga salah sih Al. Ya, yang dari awal. Itu harusnya himpunan B irisan himpunan A. Iya nggak sih? Itu mau nanya moderator. Itu gunanya yang komutatif yang kedua buat apa ya? Nanti ya, kita ubah dari yang atas dulu, soalnya emang salah dari atas. Ubah dulu, Al. Yang pertama itu harusnya B irisan A. Bukan, di sebelah kirinya lagi. Lagi. Itu jadi B, yang S jadi A. Terus yang sebelahnya juga diubah, yang A jadi S, yang B jadi A. Bentar. Maaf sebelumnya, ini emang kayaknya salah soal, jadi kita lanjut ke materi yang lain aja ya. Atau enggak, kami dari kelompok 3 mau cari contoh soal lain dulu. Nanti baru kami jelasin lagi cara penyelesaiannya. Itu kenapa masalahnya? Kayaknya ini salah soal deh, Bu. Salah soal Karena kalau ini dilanjutin kayaknya nggak dapat. Soalnya harusnya nanti ini A-nya itu, yang penyelesaian pertamanya itu dapat himpunan A irisan himpunan B, terus selanjutnya
digabung dengan himpunan A irisan himpunan S. Jadi baru dapat, Bu. Jadi kayaknya ini emang salah soalnya deh, Bu. Coba-coba kita lihat bersama. Iya, Bu. Ini mau dikomutatifkan ya. Pertama itu Iya. B irisan A gabung S irisan A. Sudah benar ya. Sekarang A-nya keluar. Oke, A-nya keluar. Terus jadi A irisan S gabung B. Benar ya? Oh, tutup. Terus S digabung B apa? S. Kan benar. S gabung B S. Terus A irisan S. A. Benar. Terus Jadi udah. Oh, jadi tetap ya. maksud Ibu kelirunya di mana? Sinta pikir tadi di bagian himpunan A, irisan himpunan S dengan gabungan himpunan B itu nggak bisa kayak gituin, Bu. Soalnya itu dari atasnya aja beda. Dari yang himpunan A, irisan himpunan B, gabung himpunan C. Gabung himpunan yang mana nih? Yang di atasnya, Bu, yang ada 2 yang paling besar. Ada 2 yang paling besar itu kenapa A gabung B irisan C menjadi A gabung B irisan A Ya, gabung itu C. kan- Udah benar. Terus Sedangkan yang di contoh soal itu, yang didapetin itu himpunan B, irisan himpunan A. Harusnya kan yang berbeda itu yang di belakangnya, Bu. Sinta pikir nggak bisa langsung diubah lagi. Soalnya kalau yang rumus itu yang beda tuh yang di belakangnya, Bu. Kayak B sama C yang di belakangnya kan, di bagian belakangnya yang beda. boleh aja sih. Kan boleh ini ya? tergantung ininya, tergantung kasusnya apa. Kan ini dikasih kasus nih. Kan? Kan ini kasusnya buktikan bahwa S irisan A gabung B irisan A sama dengan A. Nah, ini pembuktiannya kan gimana tuh caranya? Kan boleh dikeluarkan A-nya dulu, ya kan? Langsung keluarkan A aja bisa nggak? Tanpa dikomutatifkan dulu. Enggak, Bu. Bisa, Harus Bu. dikomutatifkan Bisa dulu. di belakang tapi, Bu. Apa? Bisa. Harus dikomutatifkan dulu. Bisa. Bisa ya? Nah, tapi A-nya belakang. Ya. A-nya di Kan belakang. sama aja. Kan sama aja sih. Kalau A-nya di belakang juga muter ke depan A-nya, kan dikeluarkan A-nya di depan sih boleh juga kalau gitu. Tapi memang bagusnya dikomutatifkan di depan. Yang Rio tanya yang baris 3 ya? Iya. Beda Yang Itu kan itu kenapa mesti dibalik ya? Sebenarnya S gabung B juga sudah S sih. Tapi B gabung S itu supaya lebih kelihatan bahwa yang apa namanya tuh? Yang himpunan terkecilnya itu adalah B gitu. Ya, himpunan di depannya itu adalah himpunan yang sebelum semesta, supaya ngurut aja tuh, supaya ngurut. Ya. Supaya ngurut dari yang kecil ke yang besar tuh. Kan depannya kecil-kecil semua tuh, A-nya ketimbang S-nya tuh, Rio. Biar kelihatan aja kayak kita mau apa lah ya, Ibu ilustrasikannya ya. Ya, supaya kelihatan cantik aja tuh. rapi gitu ya, Bu. Supaya terbaca bahwa itu ngurut dari kecil ke besar gitu. Nah, itu dikeluarkan A-nya ke depan itu supaya ini kenapa A-nya nggak dikedepanin lagi, dikomutatif lagi itu bisa juga tuh. A irisan B, kemudian belakangnya A irisan S, kan? Supaya ke depan A-nya kan? Kan kalian biasanya A kali B tambah, apa sih? Ya, tambah A kali C. Biasanya kalian bawa ke depan kan A-nya kan? Itu tergantung seni dari orang yang membuktikan tuh mau ditaruh kemananya, asalkan komutatif distributifnya ini ya. Coba mungkin ini Sintanya ragunya di prinsip gabungan ini, mungkin coba Rio, kemarin kan kita udah belajar gabungan kan, misalnya 1 2 3 4 5 terus 1 2 3 4 5 6, apa gabungannya yuk?
Ini A 1, 2, 3, 4, 5, B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa? Gabungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu kan sama aja tuh. Himpunan A itu kan bagian dari himpunan semesta ya. Ya kan? Nah, semua himpunan semesta itu adalah himpunan A-nya gitu. Masuk ke dalam himpunan semesta. Kalau di diagram Venn tuh S-nya tuh di luar gitu tuh. Himpunan di dalamnya itu adalah himpunan A. Nah, A gabung himpunan semesta tuh ya mesti himpunan yang di atasnya yang memuat semua anggotanya ya himpunan semesta. Mungkin ragunya di sana tadi kali ya. Nah, kalau A irisan himpunan semesta, mesti yang kecilnya kan, yang memuat lebih sedikit angkanya, itulah yang beririsan. Makanya A gitu. Kan udah benar. Kelirunya, tadi kelirunya Ibu lihat itu S irisan, B malah di dalam tadi bukan S gabung, B kan itu yang dipertanyakan temennya. Seharusnya kalau A irisan itu, kalau yang keluar irisannya di luar, berarti A kalau dikalikan, kan itu anggap aja bayangin itu kali itu, N itu. Kemudian itu tambah, berarti kan bisa dimasukkan ke dalam atau didistributifkan. Nah tadi itu teman-temannya ragunya di situ kan. Itu udah benar tuh, silahkan dilanjutkan. Apalagi pertanyaannya? Pertanyaan Zelvi tadi, coba ke slide yang hukum identitas, Al. Baiklah, kepada Zelvi, mohon diulang lagi pertanyaannya tadi kurang jelas. Iya, ini kan itu kan A gabung himpunan kosong sama dengan himpunan A. Himpunan A irisan himpunan S sama dengan himpunan A kan. Untuk misalkan A-nya ini, A depannya ini, yang A gabung himpunan kosong sama dengan A ini, A-nya ini adalah komplement. Itu tuh hasilnya tuh tetap sama. Jadi misalkan A komplement gabung himpunan kosong sama dengan A komplement atau ada jawaban lain? Kalau menurut Sinta, iya kalau dia A-nya komplement, jadi hasilnya nanti komplement juga, A komplement juga. Soalnya kan itu gabungan. Berarti buat yang semesta juga sama itunya. Kan ini yang bawah ini kan irisannya sama semesta. Itu juga sama seperti itu. Iya, menurut Sinta gitu. Atau enggak kalau ada yang pendapat lain boleh disampaikan. Rio, sama ya. Kalau Ibu atau yang lain? Udah, Zelvi? Udah. Oke. Agak ragu di situ soalnya tadi. Ya, pertanyaan Makasih. sama-sama. Baiklah, masih adakah teman-teman yang ingin bertanya? Rio mau nanya. Baik, dipersilahkan kepada Rio. Nah, tadi sebenarnya Rio udah lihat di bagian terakhir nomor 2 kalau nggak salah slide. Coba bukain slide yang tadi ada himpunan kosong yang dualitas. Lanjutnya. Habis ini. Nah, ini. Coba itu dijelasin kembali yang nomor 10. Itu maksudnya apa? Bentar. Baiklah, dari kelompok 3 ada yang ingin menjawab? Izin menjawab.
Jadi karena kami tadi kan melihat membuat PPT ini kan berdasarkan modul Ibu. Karena di modul Ibu itu tidak terdapat yang hukum nomor 10 ini, jadi kami tidak mencari tahu lebih dalam tentang yang nomor 10 ini. Tapi sepertinya menurut pemahaman Lisa, jadi itu tuh sama kayak persamaan, misalnya himpunan kosong itu sama dengan semesta, atau semesta itu sama dengan himpunan kosong. Seperti kayak gitu. Tapi kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan, silahkan. Itu himpunan suatu himpunan atau himpunan swasta? U ini sama kalau dengan kita tuh himpunan semesta, karena kalau di internet itu kebanyakan himpunan semesta itu diganti dengan huruf U. Oh, oke. Paham. Kasih. Jadi kirain himpunan biasa. Baiklah, masih adakah yang ingin bertanya? Maaf, Bu. Jika teman-teman tidak ada yang bertanya lagi, gimana ya, Bu? Apa mau ditutup langsung aja, Bu? Sudah tidak ada yang bertanya? Ya, silahkan tutuplah kalau itu. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, sekianlah presentasi kami dari kelompok 3 tentang hukum aljabar dan prinsip dualitas. Mohon maaf bila dari kelompok kami ada kata-kata yang salah, dan kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Sebenarnya lebih divariasikan lagi tuh kelompok 3. Nambahin soal-soal, tapi udah ada sih soal-soal pembuktiannya, tapi kan boleh ditambahkan lagi tuh kreasi soal-soal pembuktian dari penggunaan hukum-hukum idempoten dari hukum idempoten lagi hukum apa? Apa tuh topik besarnya? Apa tuh topik besar dari Hukum aljabar dan prinsip dualitas, Bu. Dualitas. Hukum aljabarnya ya. Hukum aljabar dari himpunan kan. Sama aja sebenarnya hukum-hukum aljabar dari kayak biasa tuh distributif, komutatif gitu kan. Tapi kan nanti itu lebih digunakan untuk kepembuktian. Mungkin soal-soal di soal-soal pada ujiannya, misalnya UTS-nya atau UAS lagi ya, itu membuktikan pembuktian soal pembuktian kayak tadi tuh misalnya tadi apa tuh A irisan B gabung S sama dengan A buktikan dengan menggunakan hukum-hukum aljabar himpunan. Nah, gitu. Nanti soalnya mungkin lebih bertingkat, ada yang sulit, ada yang butuh pemikiran, ada yang sederhana, tapi tahu dasar-dasar dari hukum aljabar himpunan ini. Nah, gitu tujuan pembelajarannya. Jadi mungkin lebih ke pembuktian. Membuktikan pembuktian dari sebuah pernyataan. Karena itu pernyataan ya, ini sama dengan ini. Nah, itu kan pernyataan tuh. Dengan menggunakan sifat-sifat aljabar himpunan dan prinsip dualitas. Nah, mungkin begitu. Nah, seharusnya tadi nambahin lagi soal-soalnya. Kalau di modul Ibu ada soal-soal tambahan nggak yang harus dibuktikan? Nggak ya? Juga segitu ya? Itu ngambil dari modul ya? Dari kembangkan lagi ya?
Oke, rasanya Ibu juga cukup sedikit soal. Nantilah di ujian UAS-nya saja lihat nanti bentuk-bentuk dari pembuktiannya dan dicari lagi. Begitu mungkin sederhana juga ya. Hampir mirip dengan ini sih, dengan aljabar biasa. Tapi soal-soalnya itu bisa menjadi sulit nanti kalau seandainya itu dikembangkan. Ya, sudah. Karena hari Sabtu ya. Mau ada yang mau malam minggu mungkin ini, mau pergi malam minggu, entah itu dengan keluarga, dengan teman gitu ya. Mungkin untuk kelompok, bukan, Ibu absen dulu. Ini udah dimatiin itunya, recordnya.